Asini roha madihamu doho dame nasia debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di parsaurat tadi bagasan manugut ni arom tar surat Mei di buku ni Panurirang Zakaria video 4 ayat 10. Demikian kebenaran firman. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Amang Inang lakukan ketika sebuah gunung atau sebuah batu besar menghambat jalan kita? Kisah Dasrat Maji dapat menginspirasi kita. Istrinya meninggal karena Maji tidak sanggup membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan darurat. Karena peristiwa itu, Maji pun melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil. Ia menghabiskan waktu selama 22 tahun untuk membuat lubang besar di sebuah gunung supaya penduduk desa lainnya dapat pergi ke rumah sakit terdekat untuk menerima perawatan medis yang mereka butuhkan. Sebelum Maji tutup usia, pemerintah India sempat memberikan penghargaan atas usahanya itu. Saudaraku yang kekasih, di dalam nas kita atau di dalam buku Zakaria, kitab Zakaria, bangsa Israel membangun kembali bait Allah pasti kelihatan mustahil bagi Zerubabel di tengah-tengah puing-puing bangunan yang mereka lihat. Salah seorang pemimpin Israel yang kembali dari pembuangan yaitu Zerubabel. Rakyat sedang patah semangat, sementara musuh-musuh mengancam dan mereka kekurangan sumber daya atau jumlah pasukan yang cukup untuk bertahan. Namun Allah mengirimkan Zakaria untuk mengingatkan Zerubabel bahwa tugas itu membutuhkan sesuatu yang lebih besar, dahsyat daripada kekuatan militer, keperkasaan individu atau sumber daya buatan manusia. Pekerjaan itu membutuhkan kuasa roh Allah. Zakaria 4 ayat 6. Dengan jaminan pertolongan ilahi, Zerubabel percaya bahwa Allah akan merantakan gunung kesulitan apapun yang menghalangi pembangunan kembali bait Allah dan proses pemulihan umatnya. Saudara yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita, perlu kita renungkan apa yang akan kita lakukan menghadapi gunung-gunung pergumulan yang ada di hadapan kita, layaknya yang dihadapi oleh bangsa Israel dan Zerubabel. Kita memiliki dua pilihan, Amang Inang, mengandalkan kekuatan sendiri atau mempercayai kuasa roh Allah. Ketika kita mempercayai kuasa Allah, Allah sanggup meratakan gunung-gunung itu, atau sebaliknya memberi kita kekuatan dan ketahanan untuk mengatasinya. Saudaraku yang kekasih, Zakaria yang mendesak warga Yerusalem atau orang Yahudi yang tersisa untuk membangun kembali kota dan bait Allah mereka. 6 pasal pertama berisi serangkaian 8 penglihatan yang diberikan kepadanya pada waktu malam selama 2 tahun pertama pembangunan. Saudaraku yang kekasih, semua penglihatan ini memberikan semangat kepada umat itu untuk melihat apa yang mereka lakukan dari segi rencana Allah untuk mendatangkan pemulihan yang lebih besar, yakni pemulihan rohani di masa depan. Dalam perikop kita kali ini, Zakaria melihat kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Kandil ini adalah kandil minyak zaitun yang memiliki 7 pelita setingkat, disusun di bawah sebuah tempat minyak. Minyak mengalir dari tempat minyak sehingga pelita itu tetap penuh. Tempat minyak itulah yang melambangkan kuasa Allah melalui Roh Kudus yang tak habis-habisnya dan melimpah bagi mereka. Pantas saja mereka harus tahu, karena mereka berkali-kali meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan dengan jalan mengambil dan mengikuti kehendak mereka sendiri. Tapi Tuhan tetap mengalirkan, tetap bermurah hati, memberi pengampunan dan pembebasan bagi mereka. Saudaraku yang kekasih, mari kita simak kata tak habis-habisnya dan melimpah dalam nas kita. Artinya selalu ada persediaan kasih dan pengampunan dan pembebasan, persediaan tuntunan kepada anak-anaknya. Sangat menarik, bukan? Lantas kira-kira apa yang tidak habis di dalam dunia ini? Sepertinya tidak ada yang tidak habis di dunia ini.
Karena suatu saat semuanya akan habis dan akan berakhir. Mata air pun akan mengalami kekeringan, dan apapun itu termasuk kita yang kadang harus kehilangan kasih dan perhatian dalam dunia ini. Kehilangan sesuatu yang sangat berarti, tetapi kuasa Allah melalui Roh yang kudusnya tidak akan ada habisnya. Dia selalu punya persediaan akan apa yang kita butuhkan. Tapi yang sering menggoda kita adalah keraguan dan ingin menyerah. Jangan ada lagi yang ragu. Lihat apa yang dilakukan Allah kepada bangsanya, kepada umatnya. Pelita kemudian disoroti di sini memiliki 7 saluran atau corot dengan sumbu di dalam Zakaria 4. Jadi seluruh terdiri dari 49 sumbu. Bayangkan betapa terangnya lampu-lampu itu melambangkan umat Allah harus memancarkan terang ke dunia karena aliran Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Umat atau mereka ini yang ketika dipulihkan dan mendapatkan aliran Roh Kudus akan mampu memancarkan terang kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain, termasuk di mana mereka dibuang. Demikian halnya dengan kita, yang karena kita memiliki keterhubungan kepada sumber, yaitu Allah, maka ada terus kuasa atau tenaga untuk memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Pohon zaitun melambangkan pelayanan pemerintahan dan imamat Zerubabel dan juga Yosua di pasal yang ketiga. Kedua pimpinan itu harus menuntun umat Tuhan itu kepada hidup yang dimungkinkan oleh Roh Kudus di ayat yang ke-21. Mereka yang menjadi kunci sehingga kuasa Roh Allah akan menghasilkan pembangunan bait Allah di tengah-tengah situasi yang begitu sulitnya. Hal menarik yang kita pelajari di sini yaitu mengenai 2 tokoh ini, yakni Zerubabel dan Yosua. Zerubabel adalah seorang bupati dan Yosua adalah seorang imam yang keduanya punya peran untuk memperbaiki bangsa itu. Bupati dan imam kerjasama, bukanlah ini adalah hal yang sangat berat dan sangat langka terjadi. Jadi mestinya gereja dan negara juga harus bersatu untuk membawa perubahan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa gereja dan pemerintah tidak juga bisa dipisahkan. Kita berangkat dari Zerubabel dan Yosua. Syukur bahwa kita di dalam jemaat yang Tuhan pakai di dalam bidang pemerintahan, sehingga kita semakin mengerti bahwa hal-hal yang menyangkut kerohanian atau gereja tidak bisa kita abaikan meskipun kita ditempatkan di pemerintahan atau mengurus hal-hal yang menyangkut politik. Demikian juga gereja bukan berarti kita sama sekali tidak akan memikirkan apa yang terjadi dalam negara atau bangsa serta daerah kita. Karena itu mari kita bergandeng tangan untuk pembangunan dalam jemaat kita juga dan juga daerah-daerah lain. Kedua pohon di dalam nas kita lebih melambangkan kepada pelayanan pemerintahan dan juga imamat Yesus Kristus sendiri. Dialah yang membaptis dalam Roh Kudus dan semua pemenuhan selanjutnya bersumber pada Kristus. Allah melalui para malaikatnya menegaskan kepada Zakaria tentang makna dari penglihatan tersebut untuk kemudian dilanjutkan kepada Zerubabel agar dapat menguatkan karena upayanya membangun bait Allah berkali-kali dihalangi. Itu juga yang harus menguatkan kita hari ini. Banyak di antara atau gereja-gereja, banyak umat Tuhan yang tidak bisa beribadah sampai dengan hal ini oleh karena sekelompok orang-orang tertentu. Ingat, jangan pernah menyerah. Tuhan mau kita andalkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Layaknya Zerubabel yang mau mengandalkan pembangunan ini bukanlah keperkasaan, bukan kekuatan, tetapi semata-mata adalah pimpinan Roh Allah. Ayat 6. Ia diharapkan untuk mampu menyelesaikan pembangunan tersebut meskipun kesulitan tampaknya sebesar gunung dapat diatasi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Zakaria mendapatkan juga penjelasan mengenai permata bermata 7 yang menunjukkan kepada mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ayat 10b. Ketujuh mata permata ini dimengerti sebagai pengawasan Tuhan bahwa pembangunan bait Allah akan mendapat efek yang luar biasa, yaitu pembangunan kerajaannya di muka bumi ini. Saudara yang kekasih, di dalam ayat 10 mengatakan ada 7 corot pada kandil yang sebelumnya di ayat 2 diceritakan. Adalah mata Tuhan yang melihat seluruh bumi. Mata Tuhan yang melihat tempat yang harus ditundukkan menjadi dari kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan inginkan kerjakan dengan memanggil orang-orang percaya di dalam Kristus. Dia ingin seluruh bumi menjadi tempat di mana namanya yang agung dan kerajaan yang penuh kuasa dinyatakan. Dia ingin seluruh bumi tahu siapakah raja mereka.
Dia ingin seluruh bumi hidup berdasarkan perintah-perintah dan pengajaran-pengajaran firman-Nya. Itulah sebabnya firman dan kebenaran Injil terus disebarkan tanpa henti oleh orang-orang percaya sampai saat ini. Yang menjadi bahan perenungan kita adalah apakah kita telah menangkap semangat ini. Semangat, gairah, dan kerinduan untuk melihat nama Allah dipermuliakan di seluruh bumi. Semangat, gairah, dan kerinduan untuk melihat Kristus ditinggikan dan disembah sebagai Raja oleh seluruh bumi dan sebagai Tuhan. Apakah ini kerinduan kita, Manginang? Saudara yang kekasih, sayangnya masih banyak orang Kristen justru menjadi semakin sempit pandangannya, bukan semakin global. Mereka hanya mementingkan diri, bukan kerajaan Allah. Mereka mencari untung rugi diri sendiri, bukan mencari bagaimana caranya agar kemuliaan Allah dan Kristus diakui oleh seluruh bangsa. Ketika orang Kristen menyembah Allah demi mendapatkan kesehatan dan kekayaan, atau ketika orang Kristen menjadi Kristen dengan harapan Allah akan menebus dan memperbaiki usahanya yang sedang mundur, semua menunjukkan sifat self-center, artinya berpusat kepada diri sendiri, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah sendiri pun tidak bersifat self-center, karena Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan memuliakan Anak. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah dalam Roh Kudus memuliakan Allah Anak dan juga menundukkan diri kepada Allah Bapa. Masing-masing pribadi dalam Allah Tritunggal bergiat bagi pribadi yang lain. Mari kita belajar dari Allah kita. Biarlah kerinduan yang paling besar yang ada dalam diri kita adalah melihat seluruh bumi sujud kepada Kristus Raja kita. Maukah kita mulai memikirkan tentang penginjilan? Maukah saudara memikirkan bagaimana seluruh aspek yang dilakukan manusia di bumi harus dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan? Adakah kerinduan dalam hati bahwa manusia dengan semua bidang kehidupan mereka yang begitu beragam, mereka semua harus tunduk kepada Kristus, Raja kita, Raja mereka? Adakah kerinduan agar semua bangsa-bangsa menerapkan kebenaran Allah dalam mengatur warga mereka? Biarlah kerinduan dan motivasi yang didorong oleh kemuliaan Tuhan boleh menggerakkan kita untuk terus rela bergiat demi pekabaran Injil, sehingga semua orang menundukkan semua aspek hidup mereka kepada kebutuhan Kristus. Saudaraku yang kekasih, meskipun berita ini disampaikan kepada Zerubabel, itu dapat diterapkan juga kepada semua orang percaya, termasuk saudara, termasuk saya. Kekuatan senjata, kuasa politik, atau kekuatan manusia tidak dapat melaksanakan pekerjaan Allah. Kita hanya dapat melaksanakan pekerjaannya jikalau kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Kita bisa menjadi pemberita Injil. Kehidupan kita atau jemaat yang misioner melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui tutur kata kita bisa memberitakan Injil. Itu hanya oleh seizin Roh Kudus. Seperti yang terjadi bagi Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34 yang berkata, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala oleh orang-orang Abiezer, dikerahkan untuk mengikuti dia. Menguasai secara harafiah berarti mengenakan, membajui. Jadi Roh Allah sendiri mengenakan dirinya pada Gideon supaya memperlengkapinya untuk melayani umat Allah, dan Gideon pun keluar dari kuasa Roh. Pengalaman dikuasai dan dia didiami oleh Roh dijanjikan kepada semua orang percaya oleh Yesus Kristus. Kita sendiri telah tahu bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan Roh Kudus di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 8. Dan gereja diberi kuasa oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hanya jikalau Roh Kudus terus memerintah dan menguasai hidup kita, barulah kita dapat melaksanakan kehendak Allah bagi kita. Jikalau pekerjaan Roh Kudus tidak ada di antara kita, maka perlawanan terhadap pekerjaan Tuhan dan persoalan-persoalan rohani akan membuat kita kewalahan. Saudara yang kekasih, mari kita evaluasi motivasi kita selama ini. Evaluasi kuasa yang sedang kita kejar dan rencana hidup kita sehingga tidak lagi mengizinkan kuasa Allah dalam melaksanakan rencananya bagi hidup kita. Dalam bagian ini, Zakaria sedang melayani bangsa Israel yang ada dalam keputusasaan. Bangsa Israel mencoba untuk menyelesaikan masalah yang sulit itu dengan kekuatan mereka sendiri, dan pada kenyataannya mereka tidak berhasil. Penglihatan kelima yang disaksikan oleh Zakaria ditujukan untuk mendorong dan memberikan kekuatan serta semangat kepada Zerubabel sebagai pemimpin daerah Yehuda dan Yosua, supaya mereka mengetahui bahwa keberhasilan dan pelayanan dan kepemimpinan
bukan bergantung kepada kekuatan tangan manusia, tetapi bersandar kepada kuasa Roh Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan 3 kepastian bagi kita, yaitu yang pertama, manginang, Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebagai manusia, kita punya kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Bila kita ingin menang dari setiap pergumulan, maka kita harus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan segala pekerjaan Tuhan. Mari kita memutuskan untuk hidup mengandalkan Tuhan saja, bukan mengandalkan kekuatan kita. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, Tuhan menyingkirkan segala tantangan dan memberikan janji-janjinya, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ketika kita bersandar kepada kuasa Roh Tuhan, sesungguhnya masalah yang berat sekalipun akan menjadi ringan karena kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongan, dan ketenangan. Ketika kita menghadapi berbagai macam rintangan, kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Yesaya 41 ayat 15 dan Matius 17 ayat 20. Dan yang terakhir, Tuhan senang karena kita memuliakan Dia. Ayat 10 sampai 14. Di mata Tuhan, pembangunan bait Allah merupakan suatu sukacita besar bagi Allah. Walaupun di mata manusia ini mungkin tidak terlalu penting, yaitu Hagai 2 ayat 3. Tetapi melalui Zerubabel, bait Allah akan dibangun hingga selesai, sehingga banyak umat Tuhan akan datang kembali beribadah kepada Allah. Tuhan rindu agar di seluruh penjuru bumi nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan rindu seluruh umatnya melayani dan memuliakan Dia, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin mewujudkan rencananya bagi hidup kita, layaknya mewujudkan rencananya melalui Yosua dan juga Zerubabel, termasuk janji-janjinya. Jadi, jangan coba-coba untuk menghalangi kuasa Allah dengan cara mencari kuasa lain dalam dunia ini. Berdoalah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersandar dan berserah kepada kekuatan kuasa Roh Kudus, dan memakai hidup kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.